majelis itu bisa dikatakan dia auto tidak fasih. Monggo bisa ditanggapi saja. Jadi realistis. Lebih ke saksinya ya, syahid. Justru saya ingin mengatakan bahwasanya ibarat yang dibaca yang dari anak tadi itu berbicara tentang wali. Jadi ada wali, syaratnya wali itu ada rizki, lal adalah. Sedangkan yang diiskalkan kan syahadahnya. Kemudian mengenai realita, makanya saya tadi minta pada Sa'il, tolong ini ditegaskan. Jadi ditegaskan, apa kita mau lari ke realita dengan jangan ada kata-kata tidak adalah. Cukup mendeskripsikan orang-orang ini yang menjadi saksi kelakuannya seperti ini dan ini. Nah, kalau kita membahas dari situ, gitu. Untuk yang tadi, ternyata ini majelis realita itu syahid lebih dari 2. Masa itu langsung tidak disahkan? Apakah yang lain tidak dianggap? Ya monggo kalau ada ibaratnya tidak disahkan. Mengesahkan mungkin. Kalau ada ibaratnya monggo. Ada yang membantu mujib, monggo. Membantu yang apa ini? Yang tetap mengesahkan meskipun mastur dan orangnya saksinya banyak. Kalau mengesahkan gampang boleh. Bibitah. Kitab Tuhfatul Muhtaj wala yasihu an-nikah illa bi hadrati syahidain qasdan aw ittifaqan. Gambaran ittifaq bi ayasma'al ijab wal qabul. Jadi ketika diqasdu berarti memang ditunjuk dari saksi oleh KUA misalnya. Atau misalnya ittifaqan berarti misalnya ada di luar musola atau di tempat yang dimana tidak ditunjuk untuk tanda tangan, itu kan bisa ketepaan. Nah, itu kan qasdan atau ittifaq. Monggo ditanggapi ini yang ittifaqan ini, monggo ditanggapi. Apakah taslim dengan praktek seperti ini? Ya, ittifaqannya itu kan gini, kalau memang semuanya yang ittifaqan itu seperti yang dikatakan Sa'il, fasik semua bagaimana? Kan ibaratnya masih surdai semua, masih 2 gitu loh. Jadi dari Sa'il ittifaqan itu mungkin menurut si Mustaskil, ittifaqan itu di luar hadir yang qasdan, atau tidak ada yang qasdan sama sekali, semuanya ittifaqan. Monggo dari Mustaskil. Maksudnya gini loh, kan tadi kalau semisalnya yang belum ada ibaratnya ini, semisalnya ada orang banyak, ya, tapi semuanya fasik semua. Tahu dari belum mana? Ada kan ibaratnya. Menurut Mustaskil itu, meskipun lamun si syahid di majlisul aqdi tadi itu memang qasdannya ternyata yang qasidnya memang dia itu tidak bisa dikatakan adalah, ternyata di luar sana itu ada orang yang mendengarkan tidak dan melihat seperti itu. Menurut arahan dari Mustaskil seperti itu. Pemahamannya ibarat tidak seperti itu. Jadi begini, saya jelaskan ibaratnya itu bahasanya. Kalau gini, syahid itu 2 saksi itu tidak harus qasdan, ittifaqan pun itu boleh, kan gitu. Tapi ini masih berbicara 2 saksi, tidak berbicara banyak saksi.
Nah sekarang yang saya tanyakan, kalau yang belum ada ibaratnya, ya, oke monggo. Saran saya tadi itu kan ini prakteknya yang memang tidak sah. Itu kan sudah saya terangkan tadi. Berarti minimal yang menjadi pelaksana itu ada 5 orang. Itu mesti 5 orang dan semuanya itu fasik katakannya. Adlaininya fasik, walinya fasik. Itu jelas tidak sah kalau kita sesuai teori yang biwaliyin wa syahidai adli. Kemudian saya sodorkan, misalnya kalau di rumah dari sailnya itu kan memang nggak mungkin lah yang datang cuma 5 itu, misalnya ada banyak dan kita tidak menjasti semuanya fasik. Ngerti nggak maksud gue? Itu Nanti Monggo. solusi. Gantian. Mungkin tanggapi itu yang membantu Gantian. membantu Mujahid Membantu mustahil. ya solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan yang diminta kan ketika ibarat untuk dari Bandar Kedungmulyo. Alhamdulillah jauh. Pojok kidul. Ini kalau nanti sudah umum atau memang sudah masyarakat sekitar semuanya fasik semua, itu nanti pakai ibarat yang ini ada solusi. Tapi kalau lebih enaknya yang memang yang benar yang ditanyakan yang disampaikan tadi. Kalau kasusnya itu cuma 5 orang yang hanya itu saja, misalkan kemarin ada dari KUA itu curhatnya seperti itu. Memang ada yang mau nikah terus ngajak temennya, itu juga pakai kataan pendek, kaosan segini, diajak ke KUA terus nikah. Ya itu juga saya rasa itu sore itu nggak ada lah itu. Ini ibarat ketika umum di Tuhfatul Muhtad, Bismillahirrahmanirrahim, langsung kolumnya nggak ada di atasnya jalan. Wala wilayata li fasikin ghairil imami al-azami al-madhab il hadis as-sahih la nikah illa bil waliyin ila angkol, langsung saja harus sahwannya wa huwa ajibun li anna goyatahu anahum min wati subhatin wa huwa la yusafu bi hurmatin kahalin faswa bil ibarati hukmu alaihim bi anahum laisu awladu halin wa yu'ayyidu ma qalahu awalan. Ini annahu ruqya qaulun li Syafi'i annahu yan'aqidu bi syahadatin fasiqaini li annal fisqa idza amma fi nahiyatin wa in tana'a an nikahu in qata'a an-nasl al maksud baqa'uhu fakadha hada wa kama jazaa'ul maitati lil mutari bi baqa'ihi fakadha hada bi baqa'in nasl. Ya, ini ada takbir yang sangat disukai oleh KUA mungkin. Nah, dari Bandar Kedungmulyo. Karena bagaimana kita ini kan semangat untuk mengesahkan semua. Karena melihat dari tadi asilahnya tadi, Sohibul Asilah itu mengatakan bahwa mayoritas tetangganya seperti itu. Nah, kalau kita tidak semangat untuk mengesahkan kan kasihan, nanti tetangganya nggak sah semua tadi. Nah, diibaratnya tadi ini diibaratkan seperti halnya ketika sudah mutlor, sudah umum semuanya seperti itu, ya diibaratkan seperti halnya aklul maitah lil mutlor. Monggo. Arahan darurat dari Imam Syafi'i bisa ditanggapi mungkin. Mujib. Mungkin. Beri mungkin sebagaimana yang ditawarkan oleh perumus yang ada di hadapan panjenengan semua itu, kira-kira apa yang disampaikan oleh panjenengan semua sudah terakomodir di situ. Jadi ketika ini ada yang tidak mengesahkan, pun pula sudah ada solusinya, yakni menurut pendapat yang marjuh, di antaranya pendapat Imam Al-Ghazali dan Saifuddin Abdul Salam. Sehingga apa yang dikatakan oleh dari Bandar Kedungmulyo tadi itu sudah diakomodir di sini. Artinya ketika ada yang tidak mengesahkan pun juga ada yang mengesahkan. Jadi pada dasarnya adalah hilaf
Tapi kita kan semua sudah punya komitmen, bukan komitmen ya, pengen mosok yo gak sah gitu. Itu tadi kalau itu tadi ada yang ittifaq dan itu kan jagani ketika ini adalah nikah siri. Kalau nikah siri kan sebagaimana yang kita katakan tadi hanya 2 saksi dan itu ada wali 2 saksi ya itu aja. Sehingga kita pun juga mengantisipasi seperti itu sehingga kita memberikan solusi agar imam lain yang cukup bisa dipertanggungjawabkan meskipun adalah pada dasarnya marjuh, yakni Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Saya kira itu sudah terakomodir. Mungkin rumus-rumusnya kemarin jadi harus Basu Masail itu ketika sudah ada poin-poin yang kita sepakati, ya harus kita sepakati dan kita menginjak pada poin setelahnya. Poin pertama, kita sudah sepakat bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah. Yang pertama adalah masalah wali yang fasik. Wali yang fasik ini khilafiyahnya antara bainal madzhab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik itu berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i harus adil, kemudian Abu Hanifah sama Imam Malik tidak harus adil. Tetapi di dalam ashabnya Imam Syafi'i juga terjadi khilaf. Apakah seorang wali yang fasik ini punya hak wilayah nikah? Kalau qaul yang kuat, hukumnya tidak sah seorang wali fasik menikahkan. Nah, qaul marjuh, qaul kuat di sini adalah qaul rajih. Muqabilnya masih bisa dibuat iftah karena muqabil dari rajih adalah marjuh. Beda ketika qaul muqabil dari sahih adalah dhaif. Kalau dhaif tidak bisa dibuat iftah. Nah, qaul marjuh ini mengatakan sah. Jadi seorang wali yang fasik ini masih sah menikahkan anaknya karena tauqiyah seorang wali tidak mungkin menikahkan anaknya kepada sing mawur betul mungkin karena ada support terhadap anaknya. Nah, qaul marjuh ini sudah ditaskhih oleh Imam Ghazali sama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Ini adalah ibarat sholeh yang kami terima dari para musyawir. Nah, kemudian meskipun demikian di dalam prakteknya para ulama kita itu pakai solusi, tetap pakai qaul yang pertama. Buktinya apa? Kalau ada pernikahan laki-laki saudara dari suruh datang semua. Kemungkinan kalau 2 orang saksi yang ditunjuk KUA itu fasik, ada kemungkinan yang lain itu adil. Itu salah satu solusinya begitu. Karena yang hadir dalam akad pernikahan itu statusnya adalah saksi. Namanya adalah ittifaqiyah, bukan qasd dan ittifaqon. Kemudian yang kedua, solusinya itu pakai qaul yang mengatakan harus adil. Biasanya sebelum akad nikah itu kawa mesti syahadat, kemudian disuruh taubat, istighfar ya. Karena dengan istighfar, taubat bukan mujarrad istighfar, tapi dengan taubat ketika saksi atau wali yang fasik ini kefasikannya akan hilang. Sehingga dari beberapa poin yang sudah kita sepakati bisa kita simpulkan meskipun fasik hukumnya tetap sah dan itu juga qaul marjuh, qaul yang kuat. Jangan sampai kita membebani masyarakat terlalu berat, tidak sah. Kalau tidak sah mangke lah nggih anak zina kabeh mboten karo-karuan nggih. Iku pesan apa terus monggo. Ngapunten. Ketika kita arahkan seperti itu, ketika kita arahkan secara mutlak sah dengan mengikuti qaul yang demikian, itu nanti imbasnya akan membuat seseorang itu sembrono gitu. Oh, kalau saya setuju kalau masalah yang sudah terjadi kita arahkan ke qaul yang mengatakan sah. Itu karena untuk solusi agar tidak merusak tali pernikahan, karena lebih baik meneruskan tali pernikahan daripada merusak. Ada itu ibaratnya, cuman belum tahu ya, bentar. Kemudian
gini, saya menemukan ya seperti yang tadi dari Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah, waktarahu An-Nawawi ka Ibnu Shalah wa Subki wa ma aftabihi al-Ghazali min baqa'il wilayatil fasik haitsu tantakilla li hakimin fasikin. Di situ ada qaid haitsu tantakilla li hakimin fasikin. Jadi ibaratnya dari Imam Nawawi, Imam Ibnu Shalah dan Imam Subki itu wali fasik diperbolehkan itu untuk wali khos yang kemudian ketika nanti dipindah ke hakim, hakimnya fasik, jadi lebih berhak wali yang khos walaupun fasik, tidak semata-mata boleh gitu. Kemudian untuk solusi memang ulama sudah membuat solusi, namun saya rasa kok terlalu kalau dibahasakan sah menurut kol ini nanti bisa bikin sembrono gitu, agar lebih berhati-hati. Sedikit tambahan, untuk yang syahidatai yang saksi yang fasik tadi diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Kalau saya baca lagi ini kan gini, annahu hukiya qaulul Syafi'i annahu yanaqidu bi syahadati fasiqaini li annal fisqa idza amma fi nahiyatin. Ini ada seperti syaratnya, idza amma fi nahiyatin, ketika dia itu memang meratani fasik semua, wam tanah sehingga wam tanahan nikahu in qata'a, sehingga nggak bisa nikah kalau fasik semua, baru bisa terjadi rumus. Namun pahami, jadi masalah fasik, saksi yang fasik, pengertian adalah dalam kitab Syafi'iyah itu berbeda, adalah sebagai syarat untuk wali dengan adalah sebagai syarat untuk saksi. Lebih ketat saksi, karena saksi adalah fi syahid, itu maksudnya adalah saksi ini punya malakah, punya karakter yang tidak mau berbuat dosa besar, dosa kecil, bahkan perkara mubah yang bisa merendahkan martabat. Itu lebih ketat lagi. Tapi kalau yang adalah dalam bab wali itu ijtinabul kabair, kemudian tidak ada isrori sohoi, kan berbeda. Nah kemudian masalah saksi ini juga terjadi khilaf. Wong ibaratnya sore. Kalau menurut Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, nggak harus saksi yang adil, saksi fasik bisa. Kemudian kalau pendapat Imam Syafi'i harus adil. Tapi kalau Syafi'iyah beda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah ada yang mengatakan ketika kondisi zaman sudah rusak, semua orang cari orang yang saksi yang adalah itu sulit, maka boleh pakai saksi yang fasik. Itu saya pikir pun tidak berubah rumusan awal. Sedikit koreksi yang disampaikan Bapak Perumus tadi, bahwasanya khilafnya itu yang diwali itu tidak di Syafi'iyah saja, qaulun di Syafi'iyah. Ya, di Imam Syafi'i memang sudah ada qaul gitu. Kemudian itu ya. Ya, terus. Kemudian masalah kenapa kok adalah di dalam syahid itu lebih ketat daripada di dalam wali? Karena hadisnya berbunyi illa biwaliyin tanpa ada qaid. Ya, itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kalau di wali itu itikabul kabair saja. Ya. Dan ternyata dari rumusan juga senada sebenarnya, karena untuk yang syahid tetap kita mengarahkan ke Abu Hanifah, kan seperti itu kan ya? Gini untuk masalah syahid. Ini ada arahan. Tadi kan katanya syarat adalah itu lebih ketat di syahid. Justru malah adalah di syahid itu lebih ringan kan gitu, karena masturul adalah itu sah gitu ya kan. Jadi terus dia pengertian dari masturul adalah itu apa? Pokok yang mungkin dari Sa'el tadi udah Mbak Perumus ya. Makanya kalau kita bahas masalah, kita harus tahu kerangka. Jadi kalau masalah khilafiyah, ketika kita tahu ibarat ini mulainya dari konsep apa. Kalau nanti bahas masalah dari qaul yang mengatakan bahwa wajib adalah untuk saksi
dan wali, maka konsep adalah sendiri juga banyak. Ada yang mengatakan adalah dhahron, ada orang datang kita nggak tahu ini adil apa nggak wajib bahas, dohirnya adil ya sudah. Ini kan konsep-konsep ibarat-ibarat yang bermula dari qaul yang mengatakan wajib adalah. Ya kita nggak bahas furu'iyah, kita bahas dari awal. Masalah ini terjadi khilafiyah. Saya pikir tidak ada ibarat yang membantah dari rumusan yang sudah kita sepakati yang awal tadi, kalau masalah ini adalah masalah khilafiyah. Saya pikir bisa dirumuskan. Kemudian nanti kita skep dan kita bahas. Enggak, maksudnya gini loh Pak, tambahan dari kami itu yang ittifaq itu di mazhab Syafi'i itu adalah ketika saksi ini fasik gitu, maka ittifaq layak fi seperti itu. Kan itu. Itu di Al-Fiqh ala Madhhabul Arba' itu ada ittafaqo bahasanya. Ittafaqo as-Syafi'iyah wal Hanabilah ala tibaril adalah bisa gitu. Ini sepakat. Di mazhab Syafi'i tidak ada kalau yang memperbolehkan saksi fasik itu enggak ada. Coba cari. Di mazhab Syafi'i paling ringan itu adalah masturul adalah. Seperti yang di fatwa ini sudah di fatwanya Ibnu Hajar, saya bacakan dulu. Sudah ada ibaratnya. Iya, sudah ada di fatwanya Ibnu Hajar itu. Jadi begini, wa inna ma huyatul amri annahu likasrati wuqu'ihi wa ta'assuri wujudil adalah al-batina wa dhahira fi zuhdi tufiya bil masturina. Terus didefinisikan wal masturu huwa man urifa dhahiru bil khairi wa tasawwur. Jadi ini pas ini dengan soal, karena soal itu hanya menyatakan dia itu tidak adil, tapi belum tentu di soal itu mau mengatakan fasik kan. Jadi tetap mawon niku mboten merubah rumusan. Kalau dalam masalah syarat adalah fisahid itu terjadi khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain. Kalau Abu Hanifah tidak menyarankan saksi harus adil, kalau qaulnya Imam Syafi'i menyarankan adil. Kemudian ashabnya itu ada yang mengatakan ashabu Syafi'i atau Syafi'iyah ketika umumul balwa cari saksi yang adil itu susah, ini boleh pakai saksi yang tidak adil. Saya pikir ibarat-ibarat yang disampaikan oleh teman-teman itu tidak merubah rumusan yang awal kalau permasalahan yang kita bahas terjadi khilafiyah di antara para ulama. Saya pikir bisa dirumuskan. Rumusannya adalah wali nikah yang fasik menurut qaul rajih tidak sah untuk menikahkan, sedangkan menurut qaul marjuh yang ditaskhif oleh Imam Ghazali dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam menghukumi sah. Sedangkan saksi nikah yang tidak mempunyai sifat adalah menurut pendapat ulama Syafi'iyah tidak sah atau Imam Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah bukan merupakan syarat sebagai saksi atau sah. Juga ada tambahan ibarat tadi, ketika sudah umumul balwa semua orang itu fasik, cari saksi yang adil susah, ini hukumnya sah. Saksi tidak adil atau fasik menurut Syafi'iyah. Terima kasih. Gini ya, dalam deskripsi itu kelihatannya tidak mengarah kepada waqi'iyah, ya. Hanya pertanyaan secara global. Jadi menanyakan ini kan bukan waqi'iyah ya, betul ya? Yang di deskripsi itu. Kalau kita pahami kan bukan waqi'iyah. Nah, kalau bukan waqi'iyah ya seperti apa yang sudah dirumuskan tadi. Kalau perlu jawabannya tambah tafsir lagi. Karena bukan waqi'iyah. Kita menegaskan segi hukum sesuai dengan kriteria kutub yang kita pelajari. Nah, gitu loh ya. Kecuali kalau masalah waqi'iyah baru kita nanti tampilkan kol-kol yang mengarah kepada khilaf-khilaf yang lebih ringan tadi. Itu kalau waqi'iyah. Ini kan deskripsinya saya lihat bukan waqi'iyah ini.
ya meskipun dijelaskan oleh syairnya apa yang terjadi di daerahnya, tapi dalam membuat pertanyaan ini kita pahami bukan wakiyah, maka jawabannya ya saya kira sudah pas ini jawabannya. Ini menyatakan apa namanya wali nikah menurut apa namanya qaul yang rajih tidak sah, kemudian saksi nikah tidak punya sifat adillah menurut pendapat ulama tidak sah, kan sudah pas ini ya, kan sudah pas. Nah kemudian nanti dijabarkan kalau memang perlu penjabaran luas dan sesuai dengan ibarat yang masuk, dah monggo gitu ya. Bagaimana kalau itu? Ini kan masalahnya bukan wakiyah ya. Pun sepakat ngoten nggih. Al-Fatihah. Monggo melanjut ke soal berikutnya. B. Bagaimana dengan status anak yang dilahirkan? Apakah dia bernasab? Nek sah ya bernasab, mboten sah ya. Taruh topnya. Gimana Dewan? Rumus? Nggih. Karena ini tafsilannya sudah sangat lengkap ya, kemudian jawaban, jadi bisa menyimpulkan sendiri untuk jawaban ke B ya. Untuk yang C, bagaimana seorang mengajukan dirinya menjadi saksi tanpa meneliti dulu tentang dirinya, apakah dirinya orang yang adil atau tidak? Mungkin saya buka sekalian dari soal kurang jelas. Enggak. Dari Madura ya. Madura terus ya? Di pertanyaannya itu sedikit membingungkan Pak, karena emang ada orang yang apa tuh, orang yang tidak jelas atau tidak tahu pada dirinya sendiri itu gimana ceritanya itu, kok dia sendiri nggak bisa sendiri. Monggo yang lain kurang jelas, mungkin sama ya. Mungkin sekalian dari soal bagaimana seorang mengajukan dirinya menjadi saksinya tanpa meneliti dulu tentang dirinya, meneliti dirinya sendiri, kayak di soal seperti itu. Apakah dirinya orang yang adil atau tidak? Mungkin bisa langsung dijelaskan kali Sahil untuk soal ini. Terima kasih. Begini, jadi si Sa'il itu memang orangnya itu tahu. Jadi ukuran adalah kan tadi istinabul kabair wa adami isroris sawair wa hifdzul muru'at. Itu adalah tendensi di mana orang ketika bisa melakukan tiga tersebut maka orang itu menjadi adil. Terus dia itu tanpa berpikir aku itu wis nduk kuno ta durung ya, tanpa meneliti seperti itu wes aku saksi ini seperti itu. Apakah orang seperti itu diperbolehkan? Berarti dari Sa'il ini pertanyaannya itu seperti ini, hukum isdoru nafsihi untuk menjadi saksi sedangkan dia itu belum yakin tentang keadilannya dia sendiri, hukumnya bagaimana? Nggih, seperti itu. Hukum mengajukan, kalau dilihat dari soal hukum dia bagaimana menawarkan dirinya. Iya. Berarti kan nggak tahu dengan dirinya sendiri. Iya. Apakah saya fasik, apa saya adil? Iya. Coba kalau kita dikatakan saya sendiri gitu loh ya. Kalau dikatakan apakah saya itu adil, Kalau tidak maka tahu. saya bingung jawabnya gitu. Terus sekarang begini Pak, sekarang kalau tidak tahu kepada dirinya apa fasik atau adalah, lalu dia mau menentukan apa secara dohir? Soalnya kan kita kan juga bingung. Adami isrori sogoir, tidak selalu melakukan dosa kecil. Itu minimal satu hari berapa kali? Tidak selalu itu, gitu loh. Jadi kan perlu diteliti lah. Meneliti itu kan sulit, gitu loh. Terus
terus bagaimana? Maksudnya gini, Mbak. Tadi kan saya sudah bacakan bahwa al-mastur man akan begitu ya. Man zohiruhu apa tadi lupa saya. Jadi gini ya, jadi rumusan yang ada jawaban itu adalah masturul hala. Itu adalah seseorang yang dihukumi oleh orang lain. Masturul hala itu ya, orang yang dihukumi oleh orang lain. Sementara ini adalah seseorang yang menghukumi dirinya sendiri. Gitu loh maksudnya kami itu gini. Ada orang dia tidak tahu apakah saya ini adil, apakah saya ini fasik. Saya tidak bisa menghukumi kalau saya ini adil karena saya tidak tahu kriteria adil itu bagaimana. Saya juga tidak tahu kalau saya ini fasik karena fasik itu definisinya kayak apa kan gitu. Terus kemudian tiba-tiba dia mengajukan, ini aku saksinya gimana? Maka kan dohirnya ini bisa dipakai kan gitu. Gini, monggo nanti bisa di dohirnya apa dia? Kira-kira dohirnya dia apa Pak? Maksudnya gini, orang itu tahu, seperti kita kan tahu, ya. Cara definisinya adil itu bagaimana kan seperti itu. Ya. Nah sementara kita kan gak begitu mendetail, gitu loh. Kayak Adami Israri Sawair tidak selalu melakukan dosa kecil. Itu ukurannya seberapa? Karena udah dapat paham, sehingga karena ketidakkepahaman kita itu ragu, aku ki adil apa orang? Gitu, maksudnya seperti itu. Dia itu pun langsung ngomong. Nanti unek-uneknya bisa jadikan jawaban, okay? Maka saya buka 2 jawaban. Tidak ada. Monggo. Hukum bagaimana seseorang mengajukan dirinya sedangkan dia ragu dengan dirinya sendiri. Jadi syahid itu ada amplopannya? Ada? Tidak ada. Pak Li Edw mentolo aja. Berkat. Tor dari Pacongguang. Yang lain gantian gini. Dari Madura gantian jawab. Kalau nggak ada ya gimana lagi? Monggo Pacongguang. Kalau dari kami dilarikan tetap masih bisa Pak. Masih bisa. Mubah. Boleh. Gimana itu? Bisa. Boleh. Mubah ya itu dari segi mengajukan. Kalau dari segi menelitinya, artinya apakah dia tetap dihukumi sebagai adil ataupun tidak, ia tetap bisa dihukumi sebagai seorang yang adil karena dia termasuk majhul hal. Karena ya nanti bisa buat arahan jawaban. Monggo jawab dulu jawabannya di situ mubah. Monggo utarakan tabirnya juga. Nah ini segi adilnya, dari segi adilnya yang kami tampilkan sekarang. Ayyakuna majhulail halila iqrabu fihi ma'adalatun wala fiskun fahuma ala zahiril adalah wan nikahu bihi ma jaizun li'annal aslahu adalatu wal fisku tharib. Sehingga kalau kita lihat ya asalnya kan karena memang dia adalah seorang adil. Kalau dia nggak tahu walayuk ini bahasanya layuk rofu, langsung bahasa kata-katanya layuk rofu. Layuk rofu itu apa? Sesuai dengan permintaan syair. Karena tidak diketahui kan itu adalatun wala fisku gitu. Sehingga yo kamu ala mungkin tambah tabelnya lagi. Kalau dari kami kan mungkin bisa dilihat dari 2 sudut pandang untuk masalah saksi atau walinya itu adil atau fasik. Sudut pandang yang pertama yakni dari sudut pandang orang lain. Sudut pandang orang lain mestinya sudah maklum, namun yang dipertanyakan ini dari sudut pandang dirinya sendiri. Ya, dirinya istor nafsi. Dari dirinya sendiri mengajukan, berarti kan dia seakan-akan ikrar bahwa dia itu adalah orang yang adil atau sebagaimana gitu. Kalau di sini saya kalau dari saksi atau wali kemudian mengajukan dirinya bahwa dia itu adalah orang yang adil belum menemukan. Namun kami menemukan tandiran
yang mana bisa diarahkan ke mengajukan dirinya bahwa dia itu adil. Tadiran kami dari bab Luqathah di sini falahu akhdhuha wa tarkuha, dari kitab Fathul Qorib sama tausiahnya. Falahu akhdhuha wa tarkuha walakin akhdhuha aula min tarkiha ikana al-akhid laha ala siqatin minal qiyami biha. Kemudian di qaulunya udah jawab pun. Bentar Tor, ini gini. Ala sikotin ini dia ini ragu-ragu ini enggak sih? Siko. Kalau siko sendiri kan rusdu kan pintar. Sedangkan di bab adil tadi yang wal muradu bir rusdi al adlu. Jadi siko sama rusdu sama adlu itu saling berhubungan. Kemudian kalau di sini sendiri kebalikan dari orang yang tidak rusdu itu orang yang fasik. Sama juga di bab wali yang tidak adil itu orang yang fasik. Juga wal muradu bir rusdi al adlu tadi di sini di bab yang wali tadi. Oke, jawaban pertama dari Fathul Goa. Membantu nih Ketar. Jawaban pertama dari Fathul Goa mengatakan mubah, karena di sini kategori mastur. Untuk yang tambahan kedua ditandirkan dengan orang yang menemukan barang dan kuat untuk menyimpannya. Mungkin jawaban yang lain dulu. Nun sewu sebentar Mas. Dari Promus sebentar biar kita sesuai topiknya. Pertanyaannya itu kan jelas, hukum mengajukan diri sebagai saksi, bukan kembali lagi ke masalah awal, topiknya wali, topiknya syahid. Bukan, tapi yang perlu jangan fokuskan adalah hukum mengajukan diri sebagai saksi. Cukup itu. Oke, mohon diluruskan kembali. Tabirnya ada yang lain. Kamu, Fathul Goa. Ini Tor, ya. Kalau yang dipertanyakan itu ikdamnya saja atau isdarnya saja bahasa moderatornya, tanpa melihat sah atau tidaknya, maka ini soal yang membingungkan. Tadi kata saya gini, ya penanggung jawab tadi mengatakan begini loh. Saya kita pahamkan ini. Sepertinya Sa'il ini tahu kalau adalah itu begini-begini, tapi kok dia bingung? Kan gitu ya, berarti itu nggak tahu namanya. Kalau masalah ikdam apa tidak, saya kira ibaratnya di Luqathah itu sudah masuk gitu. Jadi orang itu boleh akhdu ya juz akhdu kalau dia itu ala sikotin itu ail adalah di Bajuri. Ahdu di Luqathah Jawa ya? Mubah. Okay. Apa sunnah kalau suka? Aula sunnah berarti zaman sunnah. Berarti menghukumi diri sendiri. Lagi di bab Luqathah itu bahasanya itu mubah atau sunnah? Aula sunnah. Jawaban jenengan berarti sunnah Pak. Kalau tanggapannya lagi itu. Ya wes, itu berarti itu aja jawaban jenengan. Mungkin arahan yang lain dari mujub yang lain. Pak, ini arahan dari rumus yang ditanyakan oleh Gus Muhammad Iqdam dan Gus Imdad tadi. Yang kita bahas itu hukumnya orang menjadi saksi. Itu bagaimana? Apakah fardu ain, fardu kifayah, apa sunnah, apa mubah, atau bagaimana? Yang kita bahas itu adalah orang menawarkan dirinya jadi saksi, mengajukan, bukan kita bahas ketika ada orang itu masrur adalah kemudian jadi saksi. Tidak seperti itu. Ini hukum orang apa? Menawarkan dirinya sebagai saksi. Coba hukum syahadah atau tahammul bisyahadah itu bagaimana? Enggak, itu ada mujib dari mu'alimin. Jadi
Di mu'allim kalau nggih, kalau misalkan mengikuti arahan dari Promus, kita hanya sekedar membahas hukum tahammul syahadah, maka ya ini fardu kifayah. Ya jawab aja. Arahan dari MA, monggo serta tangannya. Ini ibaratnya ada di Nihayatul Muhtaj, tahammul syahadah masdar bi ma'na maf'ul fardu kifayatin fin nikah litawaqqufin qadihi alaihi wa la yantana al-jami' atimu wa la tulba bil islaini lam yata'ayyana in wajada ghayruhuma bi sifati syahadah. Udah jelas ya, mungkin saya buka sekalian cekap ya. Tambahan jawaban pertama dari Pakal Buang karena tandirannya di situ dari Lukoto ala Sikoh dan di situ bisa menimbulkan sunnah. Untuk jawaban dari Mu'alimin yang kedua arahannya minhasub karena dia tahammul syahadah dan dia merasa aman dan dia merasa adil, maka fardu kifayah. Tidak ada merasanya. Dan dia memang aman. Dua terus mau coba tak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahammul syahadah masdarun bi ma'na maf'ul fardu kifayatin fi nikah litawaqqufin iqadihi alaihi walau imtana al-jami' atimu walau talaba min isnaini lam yata'ayyana in wajada ghairuhuma bi sifati syahadah. Jika tidak ada yang mau maka dosa semua. Bon, jelas nggih. Saya buka skala. Yang pertama dulu, yang min haitsu tandiran kepada Lukoto. Monggo, yang pertama. Gimana kalau ibarat aja biar selesai? Membantu apa kamu? Ibarat ini sore. Ya. Tapi bak dulu. Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Wa aujabahu ba'dal mutaakhirin limtina'il iqdam 'alal 'abdi ma'asyahi fi syartihi. Jadi ini bab saksi atau Lukoto? Saksi. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca dari depannya. Tanbihun Zahirul kalamil hannati bal sorihu annahu la yalzamu zawja al-bahsu an halil waliyi wa syuhud wa aujabahu ba'dul mutaakhirin limtina'il iqdami 'alal aqdi aujaba al-bahsu. Aujaba al-bahsu. Enggak, aujaba imtina. Melarang. Bukan itu, maaf ya, itu ibaratnya masalah baksul syahid, apa ini orang adil atau enggak, itu kan menjadi khilafiyah juga. Kalau ada qaul yang awal itu enggak ada baksi itu enggak apa-apa. Tapi kalau qaul yang limtina'il iqdam 'alal aqdi niku beri. Kalau yang kedua itu wajib membahas apa ini saksinya adil atau tidak. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu, maka manhajnya tidak boleh kita talafuz bilhukm yang tidak sah. Nah, atau ya ada keraguan. Nggih niku mangga. Tidak boleh. Makanya terjadi khilafiyah antara dalam masalah ini. Justru itu yang menjadi titiknya. Coba gini, saya jelaskan ibarat itu ya. Kalau ada orang menawarkan diri sebagai saksi, kemudian kita tidak tahu, kan haknya zaujah atau wali yang menentukan, yang menilai ini saksinya, itu haknya akid ya. Nah kemudian apakah ada kewajiban untuk membahas wali ini adil atau saksi ini adil? Itu terjadi khilafiyah. Ada yang ulama yang mengatakan tidak usah dibahas. Kalau orang itu masturul hal, nggak tahu itu adil atau fasik, maka dihukumi adil, dhahiron. Kemudian qaul yang kedua, nggak bisa. Orang nikah itu harus benar-benar yakin, harus sah, sehingga wajib untuk dibahas apa ini saksi yang adil atau tidak. Bukan itu yang kita cari, yang kita cari. Nah bener, Promus, titiknya itu di gini loh.
Kenapa kok kenapa kok diwajibkan bahas? Karena orang itu tidak boleh ikdam alal akdi ma'asyaki, itu loh. Jadi gini Sail ya, jadi jenengan syak saya ini adil apa tidak, maka imtana'ah al ikdam, itu loh. Tapi itu ikdam di jenengan itu kan dari akhir menunjuk orang yang diragukan keadalannya. Tapi permasalahan di sini Pak, tidak hanya seperti itu. Arahannya kaidah umumnya imtana'ah al ikdam ala akdi ma'asyaki fi syarti. Seperti rumusan tadi ya, arahan dari Gus Ibda tadi yang kita bahas poinnya itu adalah hukum mengajukan diri sebagai saksi, bukan membahas masalah seorang zaujah zaud itu wajib baksu tidak, wajib meneliti tidak, membahas tidak, saksi itu adil atau tidak. Nah, ibarat yang disampaikan tadi membahas masalah khilafiyah antara baksu, membahas meneliti ini saksi atau adil atau tidak, itu terjadi khilafiyah. Yang kita bahas itu hukum mengajukan diri sebagai saksi. Itu hukumnya tadi Ibnu Shoreh mengatakan fardu kifayah. Ya, kita tahu konsep fardu kifayah, yang penting adalah husulul maksud. Yang penting akdun nikahnya itu bisa sah. Kalau semua orang nggak ada yang mau jadi saksi, maka akdimu jami'an. Ketika nanti ta'ayun pada dua orang yang bisa jadi saksi, maka dua orang ini menjadi hukumnya fardu ain. Saya pikir selesai dari pada itu. Ini separuhnya setuju, separuhnya nggak setuju kayak mana? Gini, saya takbir yang lain. Takbiran ini. Ini kan permasalahannya itu kan mengajukan. Saya mengajukan jadi saksi. Ya. Jadi saya belum tahammul ini. Saya masih ta'arud, jadi bedakan antara ta'arud dengan tahammul. Tamu sudah ditunjuk, Pak Jamal kamu jadi saksi. Oke. Saya tidak tahu, kemudian langsung tahammul gitu. Monggo takbirnya mungkin ada yang mengarah di situ untuk mengajukan. Ya, belum ada, tapi rentetannya begini, pertandiran ada. Kalau takbir suaranya belum ada. Saya punya pertandiran. Monggo dari mujib tanggung jawab, cari takbir ayo. Jadi pentandiran saya ini ada di kitab apa ini? Saya tandirkan dengan apa? Dengan masalah tentang masalah pengijazahan suatu kitab. Cuma saya oleh guru saya dibacakan kitab Fathul Mu'in. Ternyata saya masih belum menguasai fikih Fathul Mu'in itu, kemudian saya mengijazahkan ke orang lain. Itu di situ hukumnya tidak sah itu. Karena apa? Karena itu nanti amanah yang dipertimbangkan. Dalam kita menyampaikan ilmu itu kan amanahnya yang dipertimbangkan. Dan di sini sama, kita ta'arud untuk menjadi syahid. Itu kan nanti konsekuensinya kita tahammulus syahadah seperti itu. Di tahammulus syahadah itu nanti kita konsekuensinya banyak, adalah menanggung terhadap kesahan nikah seperti itu. Sedangkan saya sendiri, saya tidak tahu apakah saya adil atau saya fasik, kan gitu. Haram berarti menurut Loh, kalau konsekuensi yang akan nanti kita hadapi setelah kita ta'arud dan kemudian ternyata diterima gitu, maka kita itu ternyata menjadi syahid. Loh, ini bagaimana nanti? Kan kalau kita tidak tahu diri saya ini adalah atau fasik, bisa saja larinya nanti ke mastur, bisa saja kan? Coba kalau praktek pernikahan itu tidak seruat yang kita bahas pada siang ini ya. Kalau di kampung-kampung itu kan biasanya yang menghadiri akad nikah itu kan banyak saudara laki-laki buat dari pihak mempelai dan tetangga-tetangga itu sama datang. Yang datang semua itu kan menjadi saksi. Tetapi nanti tanya, sobat jadi saksi. Padahal semua yang datang kita sepakat itu menjadi saksi. Oh, itu kan benar. Kemudian prakteknya setiap saya aja. Dua orang yang menawarkan diri jadi saksi itu biasanya hanya untuk administrasi, untuk tanda tangan saja. Enggak, maksudnya yang kita hukum itu yang hanya dua, gitu. Banyak kan ngapain kan gitu. Ini praktek makanya tidak seruput yang kita bahas pada siang ini. Praktek di lapangan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita
secara disiplin ilmu membahas orang mengajukan diri sebagai saksi, konsepnya adalah fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain. Hanya itu saja. Kemudian kalau kita membahas masalah masturul adalah, kemudian membahas saksi ini adil atau tidak, pasti akan ruwet lagi. Coba, jadi kan itu sepakat betul antara ta'arud syahadah dengan tahammul syahadah itu sama Pak. Ini, orang bisa menjadi saksi, ini harus tahammul dulu. Loh. Ya. Sebentar dulu. Gini. Kan ada. Coba. Itu kan ada. Ya, kita jadi runtutannya itu gini. Tanya konsep, dengarkan dulu biar Anda paham. Jadi begini, masalah saksi itu pola pikir Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i itu berbeda. Kalau menurut Syafi'iyah, ketika orang hadir di majelis pernikahan itu sudah menjadi syahid, bukan tahammul lagi. Tetapi ketika menurut konsepnya Hanafiyah, ketika orang hadir di majelis pernikahan ini dia tahammul bisyahadah, yaitu belum menjadi syahid tapi masih tahammul saja. Sehingga banyak orang yang tahammulnya itu tidak sah menjadi saksi, tapi dia tahammul ketika menjadi saksi dia sudah memenuhi syarat bisa menjadi syahid. Tahammul dia masih sobi, ketika menjadi saksi dia sudah balik sah. Nah, ini konsep antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah itu berbeda melihat orang hadir di majelis pernikahan. Syafi'iyah mengatakan itu adalah syahid, kalau Hanafiyah mengatakan tahammul bisyahadah. Sebab nanti ketika ada pertikaian dia yang akan menjadi saksi, itu Hanafiyah. Ini kan urusannya kan ta'arud tadi, menawarkan diri. Kalau tahammul syahadah berarti dia sudah bisa membawa syahadahnya. Sebentar, otomatis dia sudah lengkap syarat-syaratnya menjadi syahid. Makanya dalam kitab Fathul Qarib tersebut disebutkan layak balus syahadah illa miman aisyaksin sabatan adalatuhu. Jadi ketika ada ta'arud harus disabata dulu. Kalau sudah subut maka bisa menjadi syahid. Apabila orang tersebut kok tidak jenis kesulitan untuk menjadi mensubutnya, maka perlu adanya saksi lain. Anna syahidun annahu adalah. Nah, ketika sudah adalah maka dia bisa tahammulus syahadah tuntutannya gitu. Makanya itu konsepnya begitu. Nah, iya. Kalau sampai arahkan ta'arud itu tahammul itu tuntutannya sudah sempurna. Masalah ini banyak poin-poin yang kita bahas. Kalau berangkat dari urutan bahwa saksi itu harus adil. Kemudian ketika ada orang menawarkan diri sebagai saksi, ini menurut salah satu qaul si zaujah atau si zaud ini wajib membahas apakah saksi ini adil atau tidak. Tapi jangan menawarkan, jangan pakai takbir tahammul. Itu satu pola pikir. Yang kita bahas itu adalah orang menawarkan diri sebagai saksi. Nah, sebagai saksi ini pun khilafiyah. Kalau mazhab Hanafiyah mengatakan tahammul syahadah, kalau Syafi'iyah mengatakan adalah sebagai syahid. Orang menjadi saksi itu harus tahammul dulu. Anda harus pahami antara tahammul dengan syahid. Nah, konsep Syafi'iyah ya seperti itu. Hukum menawarkan diri sebagai saksi itu adalah fardu kifayah, nggak ada yang lain. Berarti kita bagaimana ya pembahasannya